Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Kembali kita akan bersama-sama beribadah pada Minggu 17 Mei 2020. Kiranya berkat penyertaan Tuhan menyertai di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan bersama-sama bahwa Allah kita besar, Allah kita berkuasa. Setiap pekerjaannya kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau kembali pertemukan kami ke hadirat-Mu untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, biarlah Engkau sucikan kami semua dari segala kelemahan, pelanggaran dosa kami, sehingga kami semua layak untuk menghadap hadirat Tuhan. Biarlah kasih, karunia, berkat penyertaan Tuhan memberkati dan menyertai di dalam ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Itu semua hanya oleh darah Yesus. Dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus.
oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus, bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Satulah harapanku hanya oleh darah Yesus, bukan kebajikanku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, di mana Tuhan Yesus berbicara masalah janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, ketika kita berbicara masalah hidupmu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34 ini adalah berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia yang didasarkan dengan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang berhubungan dengan kebutuhan utama akan kehidupan umat manusia, yaitu makan, minum, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Nah, ketika Tuhan berbicara masalah makanan ini yang berhubungan dengan bagaimana manusia bisa hidup, nah, saat ini yang sedang banyak diperbicarakan, banyak diwartakan bagaimana dengan imbas daripada penyebaran virus COVID ini. Adanya PHK, adanya karyawan yang dirumahkan, adanya pekerjaan yang berpotensi terimbas oleh virus COVID itu, sehingga banyak saat ini lembaga-lembaga pemerintah memberikan BLT, memberikan bantuan sembako, memberikan bantuan makan dan sebagainya. Karena banyak orang yang terimbas oleh permasalahan COVID. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kita bagaimana kita
bisa hidup? Bagaimana kita bisa tetap eksis di dalam hidup kita? Nah, kita hidup ataupun bagaimana kita memenuhi akan hidup kebutuhan primer kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan burung dan bunga. Bagaimana Tuhan memberikan akan berkatnya kepada burung itu. Bagaimana Tuhan menjaga akan keindahan daripada bunga itu. Nah, burung yang secara derajat diciptakan oleh Allah, manusia memiliki derajat lebih daripada burung dan bunga. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, di mana Allah menjadikan dirinya sebagai jaminan. Jadi, di mana Allah menjadikan Allah sendiri menjadi jaminan hidup. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, meyakinkan dengan firman-Nya, jangan kamu khawatir. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan. Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, di mana Allah menjaminkan, Allah menjadi jaminan hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus dengan firman-Nya mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah, jangan kamu khawatir dan berkata ini mengandung suatu makna bahwa kita tidak boleh memiliki kekhawatiran yang berlebihan sehingga menjadikan kita tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Jadi khawatir itu wajar ada di dalam pikiran kita. Tetapi dengan dikatakan jangan kamu khawatir dan berkata, mengandung makna jangan ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga tidak percaya dengan pemeliharaan Allah. Karena kita harus benar-benar faham, kita harus benar-benar memahami siapakah Allah itu, siapakah Tuhan kita itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Jadi kita harus benar-benar faham dan memahami siapakah Allah kita. Allah yang tahu, Allah yang memahami, Allah yang mengerti. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu yang di surga tahu. Kita memiliki Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang memahami apa yang kita perlukan. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, bagaimana situasi dan kondisi saat ini tidak boleh mengendorkan, tidak boleh menyurutkan, tidak boleh menjadikan iman kita menjadi lemah. Kesetiaan kita pada Tuhan justru dalam kondisi kita saat ini semakin kita dekat, semakin kita mengutamakan, semakin kita menomorsatukan Tuhan. Karena disinilah berkat Tuhan disiapkan untuk kita semuanya. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dikatakan, maka semua makan, minum, pakaian, segalanya akan dicukupkan oleh Allah. Dikatakan akan ditambahkan kepadamu. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih, agar kita bisa cukup, agar kita bisa hidup memenuhi hidup primer kita,
makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan utama kita, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita? Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mendahulukan Allah, mengutamakan Allah dalam segala lini kehidupan. Situasi sekarang ini kita harapkan bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mandiri, mengambil keputusan untuk lebih setia, untuk lebih mengutamakan Tuhan, untuk lebih mengedepankan apa yang kita lakukan harus untuk Tuhan yang nomor satu. Sekarang kita diharapkan untuk berkomitmen, untuk tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia mengasihi sesama. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu, kita bisa saling mendoakan. Dengan kasih kita mendoakan saudara-saudara kita seiman. Dalam keadaan masing-masing, dalam segala lini kehidupan masing-masing. Sehingga kita yakin, saya yakin bahwa ibu, bapak, saudara, saudari hari ini, bahkan seterusnya, Tuhan cukupkan, bahkan lebihkan dengan dari cukup untuk segala kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh doa kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat beribadah Gereja Baptis Samara 7. Selamat memuji, memuliakan nama Tuhan, mengakukan nama Tuhan melalui pujian kita. Kiranya melalui pujian kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita beribadah bersama-sama. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Dan keluarga lepas keluarga, di tengah keluarga kita masing-masing, mari kita bersama-sama pujikan pujian. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak ada bisa dibalas kebaikan Tuhan hanya dengan puji-pujian yang kita naikkan. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita terus puji Tuhan. Melalui puji-pujian kita nama Tuhan dimuliakan. Mari terus agungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, dengan tutur kata kita. Mari terus kita memuji muliakan nama Tuhan.
harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau teristimewa dalam kehidupan kami. Engkau jadikan kami biji mata-Mu yang berharga. Kami manusia yang penuh dengan dosa, Engkau angkat kami dari lumpur dosa. Engkau jadikan kami hidup berharga di hadapan-Mu. Engkau layakkan kami untuk kami terus main Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kasih-Mu terus lama-lamanya dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau menyelamatkan kami, bahkan Engkau memberi kami kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lindungi kami, jagai kami dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Allah tempat naungan kota benteng kami yang teguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah yang menjadikan kami, Engkaulah yang memilih kami. Terima kasih atas kebaikan. Biarlah kebaikan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Kau layakkan kami untuk kami ada di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, bagi nama Tuhan terus dimuliakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Biarlah terus ada Tuhan hidup kami kepada. Biarlah terus ada hidup kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang begitu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dalam doa kami.
untuk negara bangsa kami. Terus Tuhan, tidak jemu-jemunya kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah pertolongan Tuhan yang senantiasa dan terus Tuhan limpahkan untuk bangsa kami mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi. Baik itu permasalahan kesehatan, baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan keamanan. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong para penyelenggara negara kami, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Berkati khususnya para medis, dokter, perawat, bidan, semua kru medis yang menangani akan COVID. Tuhan akan memberikan sukacita dan membackup dengan kesehatan mereka dengan kuasa yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu semuanya dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan terus Tuhan limpahkan, baik berkat kekuatan iman, berkat kecukupan di dalam mereka mencari nafkah, berkat kesehatan, berkat di dalam rumah tangga mereka, berkat di dalam masa depan, baik anak-anak, remaja, pemuda. Tuhan memberkati yang terbaik. Terlebih Tuhan, kami serahkan khususnya saudara kami yang sakit, Tuhan terus menolong, menjamah. Pak Yanto, Pak Untung, kami juga serahkan untuk pemulihan kesehatan akan Mbak Desi dan juga Pak David. Tuhan juga memberkati dengan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, mereka yang berulang tahun, Tuhan juga memberkatinya. Biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami hari ini dan juga hari-hari berikutnya, berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.